Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang 8 tempat wisata ramah anak di Bali yang seru dan menyenangkan, dan pastinya anak akan jadi betah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita mulai. Tempat wisata yang pertama adalah Kebun Raya Bedugul. Teman-teman, Provinsi Bali tak hanya menawarkan wisata pantai. Jika teman-teman ingin alternatif wisata Bali selain pantai, maka coba teman-teman kunjungi Kebun Raya Bali ini. Tempat wisata yang berdiri pada tahun 1959 ini berlokasi di kawasan wisata Bedugul, tepatnya di Jalan Kebun Raya Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Adapun koleksi di Kebun Raya Bali ini dikelompokkan pada kompleks tanaman-tanaman berdasarkan jenisnya. Hal ini dapat digunakan sebagai sarana belajar yang asyik dan menyenangkan untuk anak-anak karena dapat melihat langsung objek yang dipelajarinya. Jam buka Kebun Raya Bali pun buka setiap hari kecuali hari raya Nyepi ya teman-teman. Berdasarkan dari informasi halaman Kebun Raya, jam bukanya mulai pukul jam 8 sampai dengan 16 WITA pada hari Senin dan sampai Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, Kebun Raya Bali buka mulai jam 8 sampai 17 WITA. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengajak keluarga atau teman berkunjung di Kebun Raya Bali saat hari libur saja supaya lebih puas. Harga tiket masuk Kebun Raya Bali ini bagi teman-teman baik domestik maupun mancanegara adalah 20.000 per orang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional lainnya adalah tarifnya 30.000 per orang. Teman-teman yang bawa sepeda motor dan mobil dikenakan biaya tambahan yakni 15.000 pada hari Senin dan Jumat. Dan sedangkan pada hari Sabtu dan juga Minggu dan juga hari libur nasional, tarif parkir kendaraan baik motor dan mobil sebesar Rp20.000. Teman-teman juga bisa memesan tiket masuk Kebun Raya Bali melalui online ya. Caranya dengan membuka link tiketKebunRaya.id. Adapun syarat kunjungannya bagi teman-teman adalah wajib menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Selain itu, teman-teman wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Sebelum masuk, teman-teman wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk memindai barcode di pintu masuk. Lanjut, yang kedua adalah Pantai Lovina. Satu pantai yang wajib dikunjungi untuk teman-teman bersama buah hati yaitu Pantai Lovina, di mana objek wisata ini cukup tenang, damai, sejuk karena angin sepoi-sepoi selalu berhembus setiap saat dan setiap waktu. Saat teman-teman menginjakkan kaki di tempat ini, teman-teman akan disuguhkan dengan pantai yang pasirnya berwarna hitam dan bersih. Di tepian ini banyak sekali beberapa warga sekitar yang membawa tikar untuk diperjualbelikan. Biasanya harganya sekitar Rp10.000 dan banyak dimanfaatkan wisatawan untuk bersantai sembari melihat ombak yang menggulung. Bagi teman-teman yang ingin menikmati pesona dari objek wisata ini, teman-teman tidak harus membayar harga tiket masuk Pantai Lovina. Hanya cukup membayar biaya parkirnya saja loh. Untuk mobil sebesar Rp10.000 dan motor sebesar Rp5.000 saja. Tetapi bagi teman-teman yang ingin menikmati sajian utama dari objek wisata ini yaitu melihat lumba-lumba, maka teman-teman wajib merogoh kocek sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000. Fasilitas yang teman-teman dapat pun cukup mumpuni ya, yaitu perahu dan juga pengemudi yang akan membawa teman-teman menuju ke objek wisatanya. Kemudian sarapan pagi, jaket dan juga pelampung. Bila teman-teman tidak menginginkan sarapan, maka teman-teman hanya perlu membayar sekitar Rp110.000 hingga Rp150.000 saja. Waktu terbaik untuk melihat lumba-lumba ini pada pagi hari yaitu pukul 6 hingga 7.30 pagi, sehingga diharapkan pada pukul 5 pagi teman-teman sudah sampai di pantai untuk briefing.
Alamat Pantai Lovina terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Bagi teman-teman yang berasal dari luar Jawa menuju ke Bandara Ngurah Rai kurang lebih 92 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Bagi teman-teman yang memilih masuk Bali melalui jalur laut, maka jarak yang ditempuh kurang lebih 78 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 40 menit. Selain melihat atraksi lumba-lumba, teman-teman juga bisa melakukan kegiatan lain seperti snorkeling, melihat sunrise terbaik di Pulau Dewata, memancing ikan di tengah laut, melihat pertunjukan musik di kafe-kafe sekitar Pantai Lovina. Lanjut ke objek wisata yang ketiga, yaitu Monkey Forest. Objek wisata Monkey Forest di Ubud adalah sebuah kawasan hutan lindung yang sangat asri dengan luas hutan sekitar 12,5 hektar. Di dalam area hutan lindung terdapat 3 pura Hindu yang bagi masyarakat lokal sekitar sangat disakralkan. Daya tarik utama dari objek wisata Ubud Monkey Forest untuk tempat liburan terletak pada area hutan lindung yang dihuni ratusan kera-kera abu-abu berekor panjang. Selain dapat melihat kera, teman-teman juga dapat melihat 186 jenis tumbuhan dan pepohonan. Monkey Forest lokasinya berada di Jalan Monkey Forest, Desa Padang Tegal, Ubud, Gianyar, Bali. Monkey Forest ini buka dari jam 9 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Tengah. Pemesanan tiket masuk terakhir pada pukul 16.30 WITA. Karena di dalam kawasan hutan lindung ini dihuni oleh kera, maka ada beberapa etika dan juga aturan berkunjung yang harus teman-teman ikuti demi kenyamanan teman-teman semuanya. Kera yang ada di kawasan hutan lindung ini sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia dan tidak akan mendekati jika teman-teman tidak membawa makanan seperti pisang ataupun kacang. Selain itu ada larangan untuk memberikan makanan kepada kera. Dan juga teman-teman harus berjalan di jalan setapak yang sudah disediakan. Jangan memasuki area hutan yang masih berdasarkan tanah liat karena kera-kera akan merasa terganggu. Simpanlah kacamata dan juga perhiasan teman-teman dalam tas, dan juga hindari memakai kacamata atau perhiasan berharga karena ada kemungkinan kera akan mengambil kacamata dan perhiasan teman-teman. Untuk harga tiket masuk dewasa ke Monkey Forest ini adalah 60.000 dan juga 40.000 untuk anak-anak. Oke, lanjut ke objek wisata yang keempat adalah waterpark. Salah satu tempat yang bisa teman-teman kunjungi bersama buah hati adalah waterpark. Semua anak pasti suka bermain air. Banyak waterpark di Bali yang bisa teman-teman kunjungi bersama buah hati tercinta. Mulai yang terbaik seperti Waterboom Bali, kemudian Dreamland Waterpark, Bali Zoo Waterpark, Bali Safari Waterpark, dan banyak lagi yang murah yang tidak akan membuat kantong teman-teman jebol. Ada banyak jenis wahana mendebarkan yang biasanya disediakan oleh setiap waterpark tersebut. Tentunya akan sangat menyenangkan jika bisa dicoba oleh anak teman-teman di tempat ini. Berenang, bermain air, perosotan tentunya akan menjadikan hari anak-anak Anda menjadi lebih ceria. Tiket masuk untuk kali ini saya hanya akan menyebutkan 2, yaitu Waterboom Bali yang ada di Tuban Kute, yaitu 340.000 untuk dewasa dan 295.000 untuk anak-anak. Bila teman-teman ingin membeli tiket masuk dengan harga lebih murah, yaitu dengan potongan 20%, teman-teman bisa membelinya secara online di website resmi Waterboom Bali, yaitu waterboombali.com. Dan juga tiket yang berikutnya adalah Dreamland Waterpark, yaitu di Pecatu dengan harga yang lebih murah dibanding Waterboom. Dan di sini wahananya juga lumayan cukup banyak. Memang tidak sefantastis Waterboom, tapi di sini juga cukup lengkap dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu 90.000 untuk dewasa dan 65.000 untuk anak-anak. Kita lanjut ke objek wisata yang kelima, yaitu Bali Safari and Marine Park. Destinasi selanjutnya yang teman-teman bisa kunjungi bersama buah hati adalah Bali Safari and Marine Park. Tempat ini akan menjadi tempat terbaik untuk buah hati teman-teman karena begitu banyak binatang yang bisa dilihat dan diamati oleh si buah hati tercinta. Di Taman Safari and Marine Park ini, teman-teman dan juga buah hati bisa menemukan hewan langka, safari journey atau keliling kebun binatang menggunakan mobil khusus, naik safari Bali,
pertunjukan Bali Agung, wahana bermain anak water play zone, dan juga berjalan-jalan naik gajah. Wow, seru sekali ya teman-teman. Dan di kawasan Safari Marine Park Gianyar ini menawarkan luas area seluas 40 hektar dan salah satu dari 3 kebun binatang yang ada di Indonesia. Terletak pada 3 desa dalam wilayah Kabupaten Gianyar, yaitu Desa Lebih, Desa Sarongga, dan Desa Medahan. Jaraknya 17 km ke arah timur kota Denpasar dan sekitar 1 jam dari Bandara Ngurah Rai dengan melintasi jalan bypass Ngurah Rai dan bypass Profesor Ida Bagus Mantra. Harga tiketnya ada 3 paket ya teman-teman. Untuk Safari Explore harganya 170.000 untuk dewasa dan 133.000 untuk anak-anak. Jika teman-teman mau plus lunch, harganya 245.000 untuk dewasa dan 215.000 untuk anak-anak. Dan juga yang berikutnya adalah paket naik gajah. Untuk paket naik gajah ini harganya 525.000 untuk dewasa dan 420.000 untuk anak-anak. Kemudian paket berikutnya adalah paket naik safari. Harganya adalah 495.000 untuk dewasa dan 395.000 untuk anak-anak. Next, kita lanjut ke Bali Zoo. Kebun binatang lainnya yang teman-teman kunjungi bersama si kecil adalah Bali Zoo. Bali Zoo adalah kebun binatang terlengkap yang menyediakan beragam tipe satwa langka di Bali. Beragam kegiatan dan perilaku lucu dari berbagai satwa dapat teman-teman saksikan di sini dan sebagai tempat liburan seru bersama keluarga tentunya. Bali Zoo sendiri berlokasi di Jalan Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Bali Zoo menerapkan tarif tiket masuk yang berbeda untuk beberapa kategori pengunjung. Berikut daftar harga tiket masuk Bali Zoo. Yang pertama, harga tiket masuk Bali Zoo untuk warga negara asing yaitu 395.000 untuk dewasa dan 280.000 untuk anak-anak. Kemudian harga tiket masuk Bali Zoo untuk wisatawan domestik yaitu 125.000 untuk dewasa dan juga 100.000 untuk anak-anak. Kemudian harga tiket masuk Bali Zoo untuk memegang KTP Bali dewasa 95.000 untuk weekdays dan 110.000 untuk weekend. Kemudian untuk anak-anak 75.000 untuk weekdays dan 85.000 untuk weekend. Khusus untuk pemegang KTP Bali ada juga promo keluarga untuk 4 orang yaitu 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak senilai 280.000 di weekdays dan 330.000 untuk weekend. Wow, promo yang luar biasa sekali ya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke objek wisata yang ketujuh, yaitu Bali Bird Park. Salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Bali yaitu Taman Burung Bali Bird Park yang dibangun pada bulan Oktober tahun 1995. Objek wisata Taman Burung Bali Bird Park ini dibuka untuk pertama kalinya di Bali dan salah satu taman burung terbesar di Indonesia. Objek wisata ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata teman-teman saat liburan bersama si kecil di Bali. Di Bali Bird Park memiliki koleksi burung yang sangat lengkap sehingga bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan untuk anak-anak lebih mengenal berbagai jenis burung. Untuk tiket masuknya sendiri adalah 120.000 untuk dewasa dan 60.000 untuk anak-anak. Lanjut ke objek wisata terakhir yaitu bermain air di pantai. Bermain pasir di tepi pantai merupakan surganya bagi anak-anak dan juga merupakan tempat liburan yang seru dan juga menyenangkan dan pastinya ekonomis yang patut dikunjungi di Bali. Apalagi di Bali terkenal sekali memiliki banyak pantai yang indah. Di sini saya akan merekomendasikan beberapa pantai yang aman untuk anak-anak bermain, yang memiliki ombak yang tenang sehingga teman-teman bisa dengan santai dan juga tidak perlu cemas saat mengawasi si kecil. Dan tentunya teman-teman bisa bersantai di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi. Yang pertama adalah Pantai Nusa Dua. Pantai Nusa Dua ini terletak di kawasan ITDC ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk situ. Di sini pantainya bersih sekali dan juga di sini ada taman-taman. Saat kita masuk ke ITDC aja sendiri itu sudah menyenangkan sekali karena tempatnya bersih, hijau, asri, segar seperti itu ya teman-teman. Jadi
pantai ini recommended sekali menurut saya untuk dikunjungi bersama si kecil. Yang kemudian adalah Pantai Sanur. Di Pantai Sanur ini ombaknya tenang, cuman biasanya rame teman-teman. Jadi di pantai ini kurang eksklusif gitu ya, karena ramai sekali pengunjungnya, sehingga teman-teman yang bawa anak kecil harus lebih ekstra pengawasannya supaya anaknya nggak dibawa orang. Ya nggak juga sih, cuman ya kita harus waspada aja ya. Untuk pantai ketiga yang saya rekomendasikan adalah Pantai Club Med di Tanjung Benoa. Pantai ini ombaknya slow banget. Kalau kita lagi beruntung, airnya akan sampai ke atas dan ombaknya tenang. Tapi ada kalanya pas lautnya lagi surut, maka kita nggak bisa main air karena nggak ada air di sekitaran situ ya teman-teman. Tapi di sini itu untuk hari tertentu memang rame, tapi seringkali waktu saya kesana itu nggak serame itu. Jadi waktu saya bawa anak-anak, saya bisa lebih tenang dan mengawasinya juga lebih tidak terlalu mencemaskan ya, karena anak-anak bisa main secara bebas sepuasnya di pantai ini. Dan juga pantai ini tergolong pantai yang bersih teman-teman. Kemudian pantai yang keempat yang saya rekomendasikan untuk membawa anak-anak adalah Pantai Geger di Nusa Dua. Pantai ini terletak persis di belakang Hotel The Mulia Nusa Dua. Pasti teman-teman udah sering dengar Hotel The Mulia, karena hotel ini sering banget digunakan untuk acara wedding artis-artis ya. Pantai ini juga dekat dengan Hotel St. Regis yang buat nginep Raja Salman waktu itu. Di Pantai Geger ini teman-teman bersih sekali karena di belakang hotel ya, dan juga pasirnya putih, kemudian ombaknya juga tenang, jadi anak-anak bisa main sepuasnya. Di pantai ini juga nggak terlalu rame, jadi saya sangat senang kalau ngajak anak-anak bermain di sini, karena anak-anak bisa main sepuasnya tanpa saya terlalu khawatir gitu. Selain ombaknya tenang dan juga tidak terlalu ramai pengunjung ya. Kemudian pantai yang kelima adalah Pantai Pandawa. Di Pantai Pandawa ini sangat terkenal sekali ya di Bali teman-teman. Banyak spot-spot untuk berfoto di sini. Tapi kalau untuk bawa anak-anak itu ya bagus sih, cuman kita memang harus mengawasinya dengan seksama, karena di sini itu tergolong pantai yang rame teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar mengawasi anak-anak supaya tidak sampai lengah gitu. Untuk tempatnya juga tergolong bersih, airnya biru jernih gitu. Jadi ini juga recommended banget untuk dikunjungi saat liburan di Bali. Kemudian yang keenam adalah Pantai Melasti. Pantai Melasti ini mirip dengan Pantai Pandawa ya. Tempatnya itu banyak sekali spot-spot untuk berfoto. Jadi instagramable banget. Cocok banget untuk bawa anak-anak. Cuman kalau ke sana itu jalannya agak jauh ya teman-teman. Jadi waktu itu saya bawa anak-anak itu lumayan agak capek gitu. Cuman kalau teman-teman suka berolahraga dan suka jalan, rasanya tidak masalah ya. Terus pantai ini kalau datangnya agak kesiangan itu juga masih panas banget karena minim pohon. Di sana itu banyaknya batu-batuan gitu ya, karena dia kayak batu karang gitu loh. Jadi banyak batu-batuan gitu. Pohonnya sedikit sehingga kalau untuk datang agak kesiangan itu terlalu panas. Tapi pantai ini sangat recommended sekali jika teman-teman suka posting foto di Instagram. Ini sangat instagramable banget. Oke teman-teman, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Buat teman-teman yang sekarang lagi liburan, momennya tepat sekali. Yang liburan ke Bali, bisa teman-teman kunjungi objek wisata yang saya sebutkan ini untuk dikunjungi bersama si buah hati tercinta tentunya. Oke deh teman-teman, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah ini, dan juga jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang teman-teman dapatkan. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman untuk subscribe di channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Bye-bye!